Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya dalam pertemuan yang kedua, masih membahas tentang teks laporan hasil observasi. Minggu yang lalu kita membahas tentang pengertian observasi, dan kalian juga diberi tugas untuk membuat pendapat sendiri tentang teks laporan hasil observasi dari pengertian para ahli. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oke, kita langsung ke materi ya. Yang B, menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada struktur teks laporan hasil observasi, terdiri dari dua, yaitu pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Pernyataan umum itu atau klasifikasi berupa definisi. Definisi di sini artinya penjabaran atau penjelasan dari teks laporan hasil observasi tersebut. Biasanya definisi ini berada di paragraf pertama. Ya. Paragraf pertama itu pasti pernyataan umum. Pernyataan ini menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya diperinci ke dalam paragraf berikutnya. Contoh dari kalimat definisi itu adalah merupakan dan lain-lainnya. Yang kedua, aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Deskripsi itu berarti penggambaran dari penjelasan umum atau pernyataan umum. Jadi kalau aspek yang dilaporkan itu biasanya berada di paragraf kedua dan selanjutnya. Jadi kalau paragraf pertama itu pernyataan umum, sedangkan paragraf kedua aspek yang dilaporkan. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, ini ada contoh teks laporan hasil observasi. Judulnya Semangka Buah yang Menyehatkan Jantung. Kalian bisa baca sendiri. Sudah dibaca? Setelah dicermati dan kalian baca, berikutnya ada struktur. Strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu berupa definisi. Jadi penjelasannya, definisi semangka termasuk buah yang populer di Indonesia. Nah, yang menjadi kalimat atau pernyataan umum itu ada di paragraf pertama. Paragraf pertama itu adalah yang ini.
yang ini ya. Jadi sampai sini. Nah, ini adalah paragraf pertama. Aspek yang dilaporkan berupa deskripsi khasiat dari semangka, berupa deskripsi kandungan yang terdapat dalam semangka. Jadi, kalau misalnya aspek yang dilaporkan itu dari paragraf kedua sampai dengan paragraf terakhir. Jadi paragraf kedua ini paragraf kedua sampai paragraf terakhir. Ini aspek yang dilaporkan. Yang dilaporkan. Jadi paragraf pertama itu pernyataan umum atau definisi, ya. Paragraf pertama karena menjelaskan secara umum. Sedangkan aspek yang dilaporkan itu paragraf kedua sampai paragraf terakhir. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti ya di kolom komentar silakan bertanya. Paham ya sampai sini? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, ini penjelasannya. Setelah mencermati teks tersebut, strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Struktur penjelasan. Pernyataan umum berupa definisi semangka termasuk buah yang populer di Indonesia. Tadi ada di paragraf pertama. Aspek yang dilaporkan berupa deskripsi khasiat dari semangka, berupa deskripsi kandungan yang terdapat dalam semangka. Paham ya? Oke, dilanjut. Kaidah teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalimat definisi itu contohnya adalah merupakan dan lain-lainnya. Jadi yang menjelaskan tentang sesuatu hal itu definisi. Contoh yang di teks laporan hasil observasi sebelumnya itu buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Jadi adalahnya itu merupakan kalimat definisi. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Konjungsi atau kata sambung itu contohnya oleh karena itu, yang, dan, dengan, karena, dan lain-lain banyak ya. Konjungsi atau kata sambung itu. Nah, contoh dari konjungsi teks yang tadi itu, di samping itu antioksidan ini juga memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Jadi yangnya itu termasuk ke dalam konjungsi atau kata sambung. Paham ya? Yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi, peristiwa, atau keadaan. Kalimat ini dapat disebut kalimat tunggal. Jadi, kalau kalimat simpleks itu verbanya atau kata kerjanya di dalam suatu kalimat itu hanya ada satu yang menyatakan peristiwa atau keadaan. Jadi contohnya itu yang
Contohnya, tadi ya, ibu lagi nyari. Oke. Nih contoh dari kalimat simpleks yang verbanya ada 1. Dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta membantu kita kenyang lebih lama. Nah, yang membantunya itu termasuk ke dalam verba atau kata kerja, atau bisa juga kemudian semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Nah, yang mengandungnya itu termasuk ke dalam verba. Jadi di dalam satu kalimat itu terdapat kata kerjanya itu hanya 1. Paham ya? Dan kalimat kompleks. Kalau kompleks itu rumit. Jadi verbanya itu lebih dari 1. Jadi di dalam satu kalimat kata kerjanya itu lebih dari 1. Contohnya, nih. Di samping itu, antioksidan ini juga memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Yang menjadi verbanya itu memiliki dan menyehatkan. Ya, memiliki dan menyehatkan. Jadi di dalam satu kalimat terdiri dari 2 verba atau kata kerja. Paham ya? Yang keempat, menggunakan sinonim atau antonim. Sinonim itu persamaan kata, antonim itu lawan kata. Nah, di sini contohnya, vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan. Jadi, yang menjadi sinonimnya itu tubuh atau badan. Paham ya? Bersamaan kata. Yang terakhir, yang kelima, menggunakan data atau angka. Banyak ya yang tadi di contoh teksnya itu ada air 92%, 42 per mangkuk sehingga tak membuat gemuk. Jadi yang ada angkanya itu adalah data. Oke, paham ya? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen di kolom komentar. Sekian pertemuan hari ini, semoga kalian bisa lebih memahami materi tentang struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi. Untuk tugasnya, kalian buat atau cari di media elektronik teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian analisis struktur dan kaidahnya yang tadi sudah Ibu jelaskan dan contohkan ya. Silakan nanti kalau sudah selesai kirim ke WA Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.